Asuhan Graham Potter, Chelsea, menelan kekalahan bertubi-tubi setiap berhadapan dengan Manchester City. Rentetan kekalahan itu memperpanjang rekor buruk Potter setiap bertemu dengan Josep Guardiola. Tiga kekalahan beruntun itu memastikan Potter belum pernah menang atas Pep semenjak menukangi Chelsea. Potter sebelumnya juga tidak pernah melawan Pep saat menukangi satu klub. Hal itu terjadi ketika pelatih asal Inggris ini masih mengarsiteki Swansea City. Hasil tersebut membuat Potter terbukti semakin sulit menang setiap berhadapan dengan Pep. Dari 10 pertemuan, Potter cuma menang sekali. Sebelumnya, Potter merupakan pelatih anyar Chelsea di musim 2022. Ia menggantikan Thomas Tuchel. Chelsea sempat melalui 9 laga awal tanpa kekalahan di tangan Potter. 9 laga setelahnya Chelsea nyungsep. Marco Reus, kapten Borussia Dortmund itu dilaporkan berpotensi bergabung dengan Manchester United di musim panas nanti. Namun Reus berpotensi meninggalkan Signal Iduna Park di musim panas nanti. Pasalnya kontraknya akan habis dan ia dikabarkan belum mau menekan kontrak baru di Dortmund. Dilansir The Daily Mail, Reus berpotensi pindah ke Inggris di musim depan. Sang playmaker dilaporkan akan bergabung dengan Manchester United. Di akhir pekan kemarin, agen Reus De Hebel dan Darren Freeman kedapatan berada di Old Trafford. Keduanya datang menonton partai derby Manchester. Al Nassr sudah resmi mengikat kontrak bintang sepak bola Cristiano Ronaldo. Kini, klub asal Arab Saudi tersebut dikabarkan tertarik menggait Eden Hazard. Selain itu, Eden Hazard dikabarkan memiliki hubungan baik dengan klub pelatih Al Nassr. Dengan begitu, bukan tidak mungkin pemain Real Madrid tersebut akan mengikuti jejak Cristiano Ronaldo untuk berlaga di Liga Arab Saudi. Dengan kehadiran Ronaldo di Al Nassr, Liga Arab Saudi pun kini menjadi salah satu perhatian dunia. Hal tersebut pun bisa menjadi sebuah magnet tersendiri bagi Hazard untuk memilih bergabung dengan Al Nassr ke depannya. Paris Saint-Germain serius untuk menjual salah satu pemain bintangnya pada bursa transfer musim dingin 2023. Harga yang ditetapkan oleh PSG diturunkan sampai 3 kali lipat. Rencana PSG untuk menjual Neymar sudah ada sejak musim panas 2022 lalu. Namun, harganya yang terlampau tinggi menyebabkan sepi peminat. Menurut laporan Vicajes, Neymar kini dibanderol antara 50 hingga 60 juta euro. PSG sebelumnya memboyong Neymar secara fantastis dari Barcelona pada 2017 lalu. Neymar dibeli dengan banderol 222 juta euro. Namun dengan harga tersebut dan kualitas yang ditawarkan, setidaknya ada 3 klub yang mungkin saja bisa membelinya, yaitu Newcastle, Manchester City, dan Chelsea. Manchester City sukses membungkam Chelsea dengan skor telak 4-0 dalam partai putaran ketiga Piala FA. Riyad Mahrez menjadi bintang kemenangan Manchester City dengan memborong 2 gol. Berkat hasil ini, Manchester City pun berhak lolos ke putaran keempat atau 32 besar. City bakal menghadapi pemenang laga Oxford United vs Arsenal. Raksasa La Liga, Barcelona dikabarkan telah menghubungi Inter Milan dengan maksud menukar Frank Kessie dengan Marcelo Brozovic. Kabar ini dilaporkan oleh Sky Italia. Laporan itu mengklaim bahwa Barcelona siap memulangkan Kessie ke Italia. Presiden Barcelona, Joan Laporta sebelumnya sempat angkat bicara soal masa depan Frank Kessie. Ia mengatakan saat ini tak punya rencana melepas pemain asal Pantai Gading tersebut. Saya tidak berniat menjual Kessie pada Januari. Ia akan terus menjadi penting bagi kami, kata Laporta seperti dilansir Sportsmall. Barcelona menang dengan kurang meyakinkan pada pekan ke-16 Liga Spanyol tadi malam. Barcelona hanya menang 1-0 atas Atletico Madrid. Ousmane Dembele jadi satu-satunya pencetak gol di laga ini. Ia menciptakan gol di menit ke-22. Atletico yang dikenal sebagai tim yang bermain bertahan dan pragmatis justru lebih mengancam setelah kebobolan. Sampai pertandingan berakhir, Atletico mampu melepas 20 tembakan. Sedangkan Barcelona hanya 10 tembakan. Atletico pun berkali-kali punya peluang emas untuk mencetak gol. Jika bukan karena penampilan apik kiper Marc-Andre ter Stegen dan penampilan solid barisan pertahanan Barcelona. Mantan pemain Chelsea, Chris Sutton menilai Graham Potter bisa dipecat dalam waktu dekat jika tidak mampu membenahi performa The Blues. Dengan demikian, performa buruk Chelsea di Premier League musim ini masih terus berlanjut. The Blues hanya menang sekali dalam 8 pertandingan terakhirnya di ajang ini. Jika Graham Potter tidak membalikkan keadaan dengan sangat cepat, saya tidak melihat dia bertahan lama dan saya juga tidak melihat kesabaran di antara pendukung Chelsea ini, kata Sutton kepada BBC Radio 5 Live. Sutton melihat penampilan Chelsea di bawah asuhan Potter sangat tidak bagus. Karena itu,
Potter dituntut untuk segera membalikkan keadaan. Liverpool kemungkinan besar tidak akan menambah pemain baru lagi di Januari tahun 2023 setelah Cody Gakpo. Hal ini disampaikan langsung oleh manajer Jurgen Klopp. Dana sebesar 42 juta euro dikeluarkan oleh Liverpool untuk mendatangkan Gakpo. Pemain berusia 23 tahun itu bisa jadi akan jadi pemain terakhir yang datang ke Anfield pada pertengahan musim 2022-2023 ini. Lagi pula jika kami memboyong banyak pemain baru, belum tentu mereka akan bisa didaftarkan di skuad resmi Liga Inggris atau Liga Champions. Kenapa? Karena kami sudah punya skuad yang cukup, ujarnya dikutip dari Goal. Tanggung jawab saya adalah mampu membuat mereka tampil di atas standar. Itu adalah fokus pertama dan pekerjaan utama saya. Tandas dia. Kabar duka menyelimuti sepak bola Italia. Legenda Gliazzurri, Gianluca Vialli dikonfirmasi telah berpulang ke sang pencipta. Sosok 58 tahun itu merupakan sosok yang ikonik di sepak bola Italia. Berposisi sebagai penyerang, dia mulai meraih popularitas saat membela Sampdoria sebelum namanya semakin melejit bersama Juventus dan Chelsea. Menurut laporan yang dilansir Football Italia, Vialli berpeluang karena penyakit kanker yang ia derita. Namun pada tahun 2021, penyakit ini kembali kumat sebelum akhirnya sang penyerang berpulang baru-baru ini. Arsenal dilaporkan membuat manuver baru di bursa transfer. The Gunners dilaporkan mulai mengalihkan fokus mereka pada striker Juventus, Dusan Vlahovic. Di bursa transfer kali ini, Arsenal santer dikaitkan dengan Mikhailo Mudryk. Winger Shakhtar Donetsk itu disebut-sebut pemain yang ingin didaratkan Mikel Arteta di musim dingin ini. Dilansir Calcio Mercato, Arsenal langsung mengambil manuver baru. Mereka dikabarkan kini fokus untuk mendatangkan Dusan Vlahovic dari Juventus. The Gunners sudah menyiapkan tawaran perdana untuk sang striker. Nilainya berada di kisaran 80 juta euro. Laporan tersebut mengklaim bahwa Juventus tidak menutup pintu negosiasi untuk transfer Vlahovic. Pierre-Emerick Aubameyang mungkin mulai memikirkan kembali pilihan kariernya untuk bermain di Chelsea. Sejak direkrut The Blues, Aubameyang belum benar-benar membuktikan dirinya di hadapan fans. Aubameyang didatangkan Chelsea dari Barcelona pada September tahun 2022 lalu. Saat itu Thomas Tuchel memang membutuhkan striker baru dan pilihannya jatuh pada Aubameyang. Keduanya sudah saling kenal. Masalahnya, Tuchel lantas tidak bisa mempertahankan kursi pelatih Chelsea. Tercatat, Aubameyang baru menempuh 9 pertandingan di Liga Inggris musim ini, dengan catatan 395 menit bermain. Chelsea terseok-seok dari pekan ke pekan. The Blues kesulitan merangkai kemenangan dan jelas tidak bisa memberikan performa konsisten. Alhasil, posisi Graham Potter sebagai pelatih pun mulai dipertanyakan. Dua kekalahan beruntun dari Man City semakin mempersulit Potter. Ia mulai disebut tidak cukup bagus untuk menangani skuad penuh bintang Chelsea. Isu pemecatan Potter menguat, tapi masalahnya Chelsea tidak bisa gegabah. Chelsea juga tidak bisa buru-buru memecat Potter mengingat sekarang mereka akan kesulitan menemukan pengganti. Tidak banyak pelatih top yang bersedia menangani The Blues. Nahas bagi Potter, selain tim ini belum terbentuk sesuai gambarannya, dia juga tidak bisa memaksimalkan pemain-pemain yang ada karena hantaman badai cedera. Al Nassr ajak Luka Modric susul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Sebuah manuver agresif dibuat Al Nassr. Klub Arab Saudi itu dilaporkan merayu Luka Modric untuk mau jadi rekan setim Cristiano Ronaldo sekali lagi. Dilansir Marca, Ronaldo bukan satu-satunya bintang Eropa yang dirayu Al Nassr. Klub tajir Arab Saudi itu dilaporkan juga merayu Luka Modric untuk bergabung dengan tim mereka. Menurut laporan tersebut, Al Nassr tertarik untuk menggunakan jasa Modric di musim dingin ini. Gelandang asal Portugal, Bernardo Silva, menegaskan ia masih punya keinginan untuk segera cabut dari Manchester City. Pemain serba bisa ini pun jadi salah satu pemain andalan Josep Guardiola. Kini ada kabar bagus bagi Barcelona. Bernardo Silva kembali menegaskan niatannya cabut dari Manchester City. Saya sangat fokus pada musim ini dan tidak masuk akal untuk berbicara tentang pergi karena kami berada di pertengahan musim, serunya pada rekod. Namun Bernardo Silva menambahkan, ia juga punya keinginan yang ingin ia penuhi sebelum pensiun. Ia ingin balik ke klub lamanya, yakni Benfica. Chelsea dikabarkan siap menikung rival mereka di Premier League, dalam perburuan tanda tangan Mikhailo Mudryk. Dilansir The Sun, Chelsea memang tengah mencoba untuk menikung Arsenal untuk transfer Mudryk. Sementara itu, Arsenal hingga kini masih belum menemui titik terang dalam upaya mereka menggaet Mudryk. Pasalnya, tawaran kedua mereka lagi-lagi ditolak Shakhtar.
Sebelumnya, Arsenal sudah melayangkan tawaran pertama kepada Shakhtar senilai 59 juta euro. Nilai ini masih sangat jauh dari banderol yang dipasang Shakhtar. Arsenal pun kemudian memenaikkan tawarannya jadi 70 juta euro. Manchester United secara mengejutkan dilaporkan mengincar striker Burnley, Wout Weghorst, dengan status pinjaman di bursa transfer musim dingin ini. Dengan situasi saat ini, Setan Merah bisa mendapatkan Weghorst ketika Burnley dan Besiktas mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontraknya lebih awal. Manchester United saat ini membutuhkan tambahan amunisi di lini depan. Dilansir dari Sun, Manchester United akan meminjam sang striker setelah ada kesepakatan antara klub asalnya Burnley dengan klubnya saat ini Besiktas. Pemain yang memiliki nilai pasar sebesar 14 juta euro atau sekitar 232 miliar rupiah ini akan berstatus pinjaman dengan opsi pembelian di akhir masa peminjaman. Sang pemain telah memberikan sinyal tanda setuju untuk bermain dengan Manchester United. Arsenal dikabarkan punya niat untuk membajak Declan Rice dari West Ham pada musim panas 2023 mendatang. Declan Rice merupakan gelandang andalan West Ham. Perannya di lini tengah The Hammers sangat vital dan membuat banyak tim termasuk Arsenal kepincut. Declan Rice tak cuma berkontribusi dalam bertahan, ia juga sedikit menyumbang dalam urusan menyerang dengan sumbangan 2 assist plus 1 gol. Akan tetapi kini ada kabar bahwa Arsenal juga tertarik untuk memburu servis Declan Rice. Kabar ini dilansir oleh Vicajes. Laporan itu menyebut bahwa pelatih Arsenal, Mikel Arteta, sangat terkesan dengan performa Declan Rice. Laporan itu juga menyebut bahwa harga Rice kini sudah turun cukup drastis. Jika sebelumnya 150 juta pounds, kini harganya hanya 88 juta pounds saja. 100% saya ingin bermain di Liga Champions. Selama 2 atau 3 tahun terakhir saya telah mengatakan itu, kata Rice kepada wartawan di Qatar beberapa waktu lalu. Chelsea mendapatkan perkembangan signifikan dalam upaya merekrut Joao Felix. Felix dikabarkan telah sepakat dan negosiasi sudah di tahap akhir. Joao Felix memang jadi salah satu incaran Chelsea untuk bursa transfer Januari. The Blues memutuskan meningkatkan upaya karena badai cedera yang melanda tim. Jurnalis top Eropa spesialis transfer Fabrizio Romano mengungkap bahwa Chelsea sudah dalam tahap negosiasi lanjutan dengan Atletico Madrid untuk peminjaman Felix. Felix akan dipinjam hingga Juni tahun 2023 mendatang tanpa opsi permanen. Kapten Timnas Wales Gareth Bale resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola. Gareth Bale menutup karir sebagai pemain klub Major League Soccer, Los Angeles FC pada usia 33 tahun. Setelah pertimbangan yang cermat dan bijaksana, saya mengumumkan pengunduran diri dari klub dan tim nasional, ujar Bale dalam unggahan di Twitter. Dalam karirnya Gareth Bale mengalami perjalanan naik dan turun. Bale muncul dari Akademi Southampton, lalu berkembang bersama Tottenham Hotspur. Transfer ke Real Madrid pada 2021 membuat karir Bale makin gemilang. Bersama Los Blancos, Bale mengoleksi beragam trofi bergengsi. Bersama Los Angeles FC, pemain kelahiran Cardiff ini juga menorehkan prestasi dengan merebut gelar juara Major League Soccer. Trofi itu membuat Bale menutup karir dengan manis. Saya merasa beruntung mewujudkan impian saya, memainkan olahraga yang paling saya suka. Itu benar-benar memberikan saya beberapa momen terbaik dalam hidup, ucap Bale. Manchester United sukses menaklukkan Manchester City dengan skor tipis 2-1 pada laga pekan ke-20 kasta teratas Liga Inggris. Premier League, Manchester City selaku tim tamu unggul terlebih dahulu berkat gol Jack Grealish pada menit ke-60. Gol Grealish menjadi tembakan tepat sasaran pertama dan satu-satunya Manchester City sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Manchester City langsung mengatrol posisi Man United ke peringkat ketiga klasemen Liga Inggris dengan raihan 38 poin dari 18 laga. Setan Merah, julukan Manchester United, untuk sementara hanya tertinggal satu angka dari Man City yang duduk di peringkat kedua. Erling Haaland yang ditugaskan menjadi striker tengah Man City tidak mampu berbuat banyak sepanjang babak pertama. Liverpool berpotensi kehilangan salah satu pemain mereka di musim panas nanti. Penyerang mereka, Roberto Firmino, dilaporkan kini masuk dalam radar transfer Barcelona. Laporan The Daily Mail mengklaim bahwa Firmino berpotensi pindah ke Spanyol. Barcelona dilaporkan tertarik menggunakan jasanya. Menurut laporan tersebut, Xavi menginginkan Firmino untuk memperkuat lini serangnya di musim depan. Mereka tahu kontrak Firmino habis di musim panas nanti.
Jadi mereka berharap Firmino mau pindah ke Camp Nou di musim dingin nanti. Harry Kane mendapatkan kado spesial setelah menjadi penentu kemenangan Tottenham Hotspur atas Crystal Palace. Kane berhasil mencetak brace di Selhurst Park Stadium. Brace Kane berhasil melengkapi kemenangan telak 4-0 Tottenham Hotspur di laga tersebut. Brace itu juga mengantarkan Kane menjadi pencetak gol terbanyak Premier League di 300 laga pertamanya. Selalu menyenangkan ketika Anda dibicarakan dengan pemain seperti Alan Shearer. Saya harus mempertahankannya. Saya merasa segar dan bugar sehingga mudah-mudahan bisa menyelesaikan musim dengan kuat, terang Ken dikutip dari BBC. Emiliano Martinez langsung tancap gas tampil impresif untuk membantu Aston Villa mengamankan hasil imbang. Performa Dibu di bawah Mister patut diacungi jempol. Laga ini adalah laga pertama Emiliano Martinez setelah kembali dari istirahat Piala Dunia 2022. Baru saja mewujudkan mimpi jadi juara Piala Dunia bersama Argentina. Di laga ini, Martinez juga langsung tancap gas dengan penyelamatan-penyelamatan penting. Dia membuat total 2 penyelamatan krusial yang menghentikan peluang gol Wolves. Cristiano Ronaldo bisa saja balik ke Premier League dan memperkuat Newcastle United. Manajer The Magpies Eddie Howe membantahnya. Ronaldo baru saja menuntaskan kepindahannya ke klub Arab Saudi Al Nassr dengan kontrak 2 tahun bernilai 200 juta euro per musimnya. Bukan tak mungkin Newcastle bisa lolos ke Liga Champions. Ini tentu sejalan dengan impian Ronaldo. Sayangnya, rumor tersebut buru-buru dibantah Newcastle lewat manajernya Eddie Howe. Kami mendoakan yang terbaik untuk Cristiano, tapi kami membantah keras rumor tersebut Ronaldo gabung Newcastle. Klub Liga Inggris, Chelsea bakal gigit jari dalam perebutan bek muda berbakat RB Leipzig, Josko Gvardiol dalam bursa transfer kali ini. Sebab dalam bursa transfer musim ini, Real Madrid berani membayar mahal untuk memboyong Josko Gvardiol dibanding Chelsea. Real Madrid menyiapkan dana sebesar 120 juta euro, atau lebih banyak 40 juta euro dari nilai yang ditawarkan Chelsea demi mendapatkan Josko Gvardiol. Sedangkan Chelsea mengajukan tawaran untuk meminang bek RB Leipzig dengan nilai 80 juta euro. Real Madrid dikabarkan menyiapkan dana yang cukup besar demi amankan bek muda asal Kroasia, Josko Gvardiol dari RB Leipzig. Real Madrid berani membayar mahal untuk memboyong Josko Gvardiol ke Santiago Bernabeu di bursa transfer musim dingin kali ini. Dilaporkan El Real telah menyiapkan dana sekitar 120 juta euro atau sekitar 1,9 triliun rupiah untuk diajukan ke RB Leipzig. Dilansir dari situs Transfermarkt, kontrak Gvardiol bersama klub asal Jerman masih ada hingga 2027 nanti. Menurut sang agen, ia menyatakan bahwa sang agen menginginkan tantangan baru. Jika melihat peluang, Gvardiol cenderung lebih ke Real Madrid. Sebab, tawaran dari 2 klub sebelumnya sudah ditolak oleh RB Leipzig, dan tawaran dari Los Blancos lah yang tertinggi. Atletico Madrid dikabarkan mulai mencari pengganti Joao Felix yang siap hengkang ke Chelsea hingga akhir musim ini. Oleh karena itu Atleti juga tidak dipaksa untuk mencari pemain pengganti Joao Felix secara permanen, melainkan mendatangkan mereka dengan sistem pinjam. Menurut kabar yang dilansir Cadena SER mengungkapkan bahwa target utama Los Rojiblancos adalah Memphis Depay dari Barcelona. Sementara kontrak Depay akan kadaluarsa di akhir musim ini, dan kemungkinan ia akan dilepas dengan gratis di musim panas mendatang. Hal tersebut dapat membuat kesepakatan pinjam menjadi lebih rumit guna bisa mengamankan servis Depay hingga setidaknya sampai akhir musim ini. Update transfer Chelsea pada Januari tahun 2023. Sejauh ini, Chelsea resmi merekrut 3 pemain dan menjadi klub paling boros di Premier League pada bursa transfer Januari tahun 2023. Sejauh ini, dikutip dari Transfermarkt, The Blues menjadi tim Premier League paling boros. Chelsea sudah membelanjakan uang hingga 62,5 juta euro. Mereka unggul dari Liverpool yang berada di urutan kedua. 3 pemain baru resmi jadi milik Chelsea. Lalu, ada Joao Felix yang dalam waktu dekat akan menjadi bagian dari klub yang bermarkas di Stamford Bridge. Sedangkan, saga transfer Enzo Fernandez dipastikan gagal. Manchester City ingin mempercepat transfer pemain muda Argentina, Maximo Peron. The Citizens berusaha menggayatnya dari Vélez Sarsfield. Manchester City bertekad menyelesaikan kepindahan Maximo Peron pekan ini. Tim besutan Pep Guardiola siap merogoh kocek sebesar 6,5 juta pound sterling atau sekitar 123 miliar rupiah untuk merekrutnya. Laporan dari Daily Mail,
Pemain berusia 19 tahun itu bakal merumput di Eropa pada bursa transfer musim dingin atau Januari tahun 2023. Manchester City menyetujui harga yang dipatok Vélez Sarsfield. Maximo Peron juga bakal mengikuti jejak Julian Alvarez yang digaet Man City musim panas lalu dari River Plate. Jendela bursa transfer musim dingin 2023 sedang berlangsung. Periode ini biasanya digunakan para pemain untuk berganti klub. Sejauh ini, beberapa pemain top tidak memiliki klub alias menganggur. Salah satunya Isco. Isco sebenarnya baru bergabung dengan Sevilla pada musim panas kemarin. Namun, gelandang asal Spanyol tersebut cuma bertahan selama 4 bulan di klub tersebut. Skuad Real Madrid tengah berada di Riyadh, Arab Saudi, untuk ajang Super Copa de Espana. Mereka bersiap-siap untuk final melawan Barcelona. Cristiano Ronaldo hadir di tengah-tengah mereka. Ronaldo menyambangi skuad Madrid. Top skor sepanjang masa Madrid menyaksikan sesi latihan para pemain Los Blancos di fasilitas olahraga Al Nassr, klub yang diperkuatnya sekarang. Pemain Portugal itu bertemu dengan sang pelatih Carlo Ancelotti dan para pemain Madrid. Pada kesempatan itu, ada satu eks-pemain Madrid lain yang juga berada di sana, yakni Roberto Carlos. Juventus kalah telak saat menghadapi sang pemimpin klasemen Napoli pada pekan ke-18 Serie A 2022-2023. Juventus dipaksa menyerah 1-5 di Stadio Diego Armando Maradona. Victor Osimhen mencetak 2 gol dan 1 asis. Sementara itu, Khvicha Kvaratskhelia menciptakan 1 gol dan 2 asis. 2 gol Napoli lainnya dicetak oleh Amir Rahmani dan pemain pengganti Eljif Elmas. Sedangkan 1 gol hiburan Juventus dicetak oleh Angel Di Maria. Ini bukan pertama kalinya Juventus kalah dengan skor 1-5 di Serie A. Ini juga bukan pertama kalinya Juventus kebobolan minimal 5 gol dalam satu pertandingan di liga tertinggi Italia. Kekalahan 1-5 dari Napoli termasuk salah satu kekalahan terbesar Juventus sepanjang sejarah mereka di Serie A. Manchester United menjamu Manchester City di Old Trafford pada pekan ke-20 Premier League 2022-2023. Laga derby Manchester berjalan menarik sejak menit awal. United tampil cukup bagus pada babak pertama, akan tetapi gagal mencetak gol. City tak punya banyak peluang. Erik ten Hag melakukan pergantian pada awal babak kedua. Martial keluar diganti Anthony. United terus menggempur lini belakang Manchester City, tetapi sulit mendapat gol. Rashford membawa United unggul pada menit ke-82. Rashford mencetak gol usai menerima umpan Garnacho. Sang pemberi asis layak mendapat pujian atas aksi yang dilakukan. Derby Manchester dalam pertandingan lanjutan pekan ke-20 Premier League 2022-2023 yang berlangsung di Old Trafford, berhasil dimenangkan oleh Manchester United dengan skor 2-1. Manchester City lebih dulu berhasil mencetak gol lewat sundulan Jack Grealish pada menit ke-60 yang membuat Pep Guardiola kegirangan dan merayakannya di pinggir lapangan. Namun pada menit ke-78 dan 82 Manchester United berhasil mencetak gol dan merubah kedudukan. Hal tersebut membuat ekspresi Pep berubah seketika. Manchester United sukses menaklukkan Manchester City dengan skor tipis 2-1 pada laga pekan ke-20 kasta teratas Liga Inggris. Premier League, Manchester City selaku tim tamu unggul terlebih dahulu berkat gol Jack Grealish pada menit ke-60. Gol Grealish menjadi tembakan tepat sasaran pertama dan satu-satunya Manchester City sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Manchester City langsung mengatrol posisi Man United ke peringkat ketiga klasemen Liga Inggris dengan raihan 38 poin dari 18 laga. Setan Merah, julukan Manchester United, untuk sementara hanya tertinggal satu angka dari Man City yang duduk di peringkat kedua. Hubungan Aubameyang dengan Mikel Arteta sebagai manajer memburuk. Setelah konflik makin tajam, Arteta membuat dua langkah penting, mencabut status kapten dan membekukan Aubameyang dari skuad utama Arsenal. Aubameyang mencari jalan keluar ke Inggris usai tersingkir dari skuad Barcelona. Dia pindah ke Chelsea dengan biaya transfer 12 juta euro. Aubameyang siap membalas rasa kecewanya usai didepak Arsenal. Thomas Tuchel yang punya ide membawa Aubameyang ke Chelsea. Namun, tak lama setelah transfer Aubameyang rampung, Tuchel dipecat. Aubameyang sebagai pilihan utama. Situasi kini menjadi sangat rumit, sebab Potter baru saja mendatangkan Joao Felix untuk menambah amunisi di lini serang. Striker Barcelona, Robert Lewandowski dan gelandang muda Blaugrana, Gavi,
bahu-membahu memberikan kemenangan timnya atas Real Madrid pada Supercopa de Espana di Stadion King Fahd, di Riyadh, Arab Saudi. Lewandowski dan Gavi tektokan dalam menciptakan gol. Beda usia 16 tahun, mereka saling menyokong satu sama lain. Lewandowski sangat gembira dengan kemenangan itu. Striker Polandia itu dalam kondisi bagus dengan assist dan gol, menyelesaikan permainan yang luar biasa. Tektokan dengan Gavi bukan kebetulan. Mereka membangun chemistry hari demi hari. Saya mengatakan kepadanya bahwa jika kami dekat, kami dapat melakukan hal-hal berbahaya. Di area tersebut kami dapat menimbulkan kerusakan untuk lawan, kata Lewandowski dikutip Sport. Lewandowski berharap kemenangan Supercopa menjadi awal kesuksesan Barcelona. Memenangkan trofi selalu luar biasa. Tantangan besar berikutnya adalah La Liga di mana bagian tersulit musim ini tetap ada dan kami ingin terus berada di puncak. Real Madrid mulai mengantisipasi kepergian Karim Benzema. Los Blancos kabarnya sudah menyiapkan rencana untuk merekrut Harry Kane. Benzema juga disebut-sebut berniat ingin hengkang dari Real Madrid apabila kontraknya sudah habis. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Los Blancos sudah menyiapkan rencana untuk mencari pengganti Benzema. Real Madrid tertarik untuk mendatangkan Kane pada bursa transfer musim panas 2023 mendatang. Kane dinilai menjadi sosok yang cocok untuk menggantikan peran Benzema di lini depan Real Madrid. Arsenal untuk mendatangkan jasa Mikhailo Mudryk dipastikan buyar. Chelsea berhasil mengamankan jasa sang winger dari Shakhtar Donetsk. Nama Mudryk cukup ramai dibicarakan di musim dingin ini. Sang winger disebut-sebut jadi incaran utama Arsenal di bursa transfer kali ini. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Arsenal resmi gigit jari. Chelsea disebut sudah mengunci transfer sang winger muda. The Blues Real keluar uang dalam jumlah besar untuk merekrut Mudryk. Mereka membayar sekitar 100 juta euro untuk transfer sang pemain. Sang winger diberi kontrak berdurasi 7 tahun dan akan membela Chelsea hingga tahun 2030 nanti. Arsenal dikabarkan kembali membidik penyerang Barcelona. Rapinya setelah kehilangan Mikhailo Mudryk, The Gunners menjalankan negosiasi yang sulit selama berminggu-minggu dengan Shakhtar Donetsk untuk transfer Mudryk. Namun, Arsenal tak menyanggupi harga yang diminta sekitar 88,7 juta pound sterling. Chelsea pun menikung. The Blues kabarnya sudah menyepakati harga dan segera memboyong Mudryk ke Stamford Bridge. Menurut Sport Italia, Arsenal kemungkinan beralih ke Rapinya, yang dikaitkan dengan mereka selama musim panas sebelum Barcelona memenangkan perlombaan untuk mendapatkan tanda tangannya. Rapinya masih terikat kontrak di Camp Nou hingga 2027. Artinya Blaugrana tertekan untuk menjual dengan harga murah. Saga transfer Jude Bellingham diyakini bakal jadi cerita menarik beberapa tahun ke depan. Bellingham kini termasuk salah satu pemain muda berbakat yang dibidik banyak klub top. Liverpool memang lebih dahulu tertarik merekrut Bellingham, tapi ada masalah harga yang membuat The Reds keberatan. Kabarnya Dortmund mematok harga 100 juta euro untuk melepas Bellingham. Angka tersebut terlalu besar bagi Liverpool. Celah inilah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh Real Madrid. Bellingham baru berusia 19 tahun tapi sudah menunjukkan kedewasaan bermain. Dia bisa jadi bagian revolusi lini tengah Madrid, bersama Camavinga dan Chouameni. Harganya sekitar 100 juta euro, plus 40 juta euro tergantung pada bonus. Real Madrid bisa menyanggupi itu, tapi kita tahu ada klub-klub lain yang juga mengincarnya, tandasnya. Kapten Manchester United, Harry Maguire menegaskan akan terus berjuang untuk mendapatkan kembali tempatnya. Ia mengaku down setelah kehilangan posisinya. Rafael Varane dan Lisandro Martinez sekarang menjadi bek tengah pilihan pertama Manchester United. Maguire berjanji untuk memperjuangkan peran utamanya. Rasanya menyenangkan. Saya juga bermain minggu lalu melawan Bournemouth. Saya sangat disayangkan ketika kembali dari Piala Dunia. Saya menderita, jujur saja, dan itu membuat saya mundur selama 1 atau 2 minggu, kata Maguire kepada ESPN. Tim-tim besar Arab Saudi tampaknya belum berhenti untuk mengejutkan dunia sepak bola. Setelah keberhasilan Al Nassr mendatangkan Cristiano Ronaldo, ada kabar bahwa Al Hilal punya rencana mendaratkan Lionel Messi. Demi bisa mendatangkan Messi, Al Hilal tahu harus menyiapkan kontrak yang tidak kalah fantastis seperti yang dilakukan Al Nassr. Menurut laporan Mundo Deportivo, Al Hilal ternyata siap bayar mahal pemain yang baru saja mengantarkan Argentina juara Piala Dunia 2022. Tidak tanggung-tanggung, Al Hilal bakal membayar sebesar 277 juta euro per tahun untuk Messi. Sebagai perbandingan, Ronaldo dibayar 196 juta euro per tahun oleh Al Nassr. Al Hilal rupanya ingin semakin menguatkan nuansa El Clasico tersebut. Jika Al Nassr yang notabene adalah rivalnya berhasil mendatangkan Ronaldo, Al Hilal ingin memiliki Messi.
Newcastle United dikabarkan tertarik untuk datangkan Youssoufa Moukoko di jendela transfer musim dingin kali ini. Sebelum Newcastle, rumor yang beredar bahwa Chelsea dikabarkan juga tertarik untuk merekrutnya. Namun jika melansir dari Evening Standard, Newcastle telah menyiapkan dana yang cukup besar untuk sang striker. Menurut laporan, Newcastle United telah membahas kesepakatan gaji dengan Youssoufa Moukoko. The Magpies menawarkan 150.000 pounds per pekannya. Dengan hadirnya Youssoufa Moukoko, kekuatan Newcastle United yang menargetkan kualifikasi Liga Champions bisa bertambah. Ilkay Gundogan mengakui bahwa Manchester City tidak mempunyai keinginan dan rasa lapar akan gelar usai takluk dari Southampton di Carabao Cup. Gelandang timnas Jerman juga menjadikan kekalahan tersebut sebuah peringatan bagi The Citizens. Dalam pertandingan tersebut The Citizens meski memainkan Kevin De Bruyne dan Erling Haaland di babak kedua, nyatanya tidak mampu mengubah permainan mereka. Oleh sebab itu, Gundogan nampak kesal dengan tersingkirnya Man City dari kompetisi tersebut. Sayangnya kami menjadikannya terlalu mudah bagi mereka malam ini dan pada akhirnya kami harus mengakui bahwa dengan performa seperti itu kami pantas kalah, kata pemain berusia 32 tahun kepada BBC. Tentu saja, jika kami tampil dengan cara ini, kami tidak akan memiliki peluang menang atas Manchester United. Kami tahu persis apa yang harus kami lakukan untuk bermain lebih baik. Jadi itulah yang akan kami coba lakukan, urai Guardiola. Manchester United telah menyetujui kesepakatan untuk memboyong Wout Weghorst pada bursa transfer Januari tahun 2023. Namun Manchester United siap menggayatnya bahkan membayar sisa peminjaman Besiktas senilai 2,5 juta pound sterling atau sekitar 46 miliar rupiah. Kepindahannya ke Old Trafford hanya tinggal menunggu waktu saja. Kabar yang dilansir dari Daily Mail, Wout Weghorst segera mengemasi barang-barangnya untuk segera terbang ke Manchester dan bersiap untuk partai derby kontra Manchester City. Sportsmile juga melaporkan awal pekan ini bahwa kesepakatan telah dicapai antara kedua klub, tetapi ada beberapa ketidakpastian apakah pembayaran akan dilakukan melibatkan klub asli Weghorst, yaitu Burnley. Manajer Manchester United, Erik ten Hag meminta timnya untuk menggenjot persiapan jelang partai derby Manchester di akhir pekan nanti. Sang manajer ingin timnya tampil sempurna saat menjamu sang tetangga. Ten Hag optimistis bahwa kali ini timnya bisa memetik hasil yang berbeda di laga ini. Saya rasa kami bisa bersaing dengan tim manapun, buka Ten Hag kepada Talksport. Kita tahu ketika Manchester City tampil di performa terbaik mereka, tim manapun pasti sulit menghadapi mereka. Namun jika kami bermain di performa terbaik kami memiliki peluang untuk mengalahkan mereka, sambung Ten Hag. Ten Hag percaya bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Jadi ia menuntut timnya untuk bekerja keras agar bisa tampil sempurna menghadapi sang tetangga. Manchester United sendiri saat ini sedang on fire jelang partai derby ini. Pelatih Manchester United Erik ten Hag dikabarkan ingin meminta manajemen Setan Merah untuk memboyong Gonçalo Ramos plus Muhammad Kudus pada musim panas 2023 mendatang. Ten Hag memang butuh striker baru. Sejak ia datang ke Manchester United, timnya tak memiliki amunisi yang layak di lini serang. Kabar ini diklaim oleh jurnalis Manchester Evening News, Samuel Luckers. Samuel menyebut Erik ten Hag sudah mengantongi satu nama striker yang ia inginkan. Striker tersebut adalah pemain Benfica, Gonçalo Ramos. Namun selain Ramos, ia juga menginginkan jasa winger Ajax Amsterdam, Muhammad Kudus. Sementara itu untuk musim dingin 2023 ini, Manchester United dipastikan akan memboyong striker baru. Manchester United akan merekrut Wout Weghorst. Manchester United sempat diberi saran untuk mengeluarkan banyak duit agar memboyong Harry Kane dari Tottenham. Manchester United dilaporkan tidak berencana untuk merekrut pemain lagi di jendela transfer bulan Januari tahun 2023. Sejauh ini skuad Setan Merah telah mendatangkan Jack Butland dan Wout Weghorst dengan status pinjaman. Butland tiba dengan status pinjaman dari Crystal Palace karena Erik ten Hag menginginkan cadangan untuk David De Gea. Pasalnya Martin Dubravka dipanggil kembali oleh klub yang memilikinya, Newcastle United. Merekrut penyerang pada bulan Januari adalah salah satu prioritas Manchester United. Kepergian Cristiano Ronaldo di tengah musim membuat stok pemain depan klub ini tipis. Diogo Dalot telah menjadi bek kanan pilihan pertama Manchester United musim ini. Karenanya, bisakah mungkin akan mencari jalan keluar dari klub untuk menghidupkan kembali karirnya, jika dia memutuskan untuk pergi? Ten Hag mungkin mencari cadangan untuk Dalot.